slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Gantikan Marc Marquez di Honda pada MotoGP 2024, Luca Marini curhat belum puas dengan motornya saat tes di Qatar. Pembalap anyar Repsol Honda, Luca Marini, curhat soal kondisi motornya saat menjalani tes pramusim MotoGP 2024 di Qatar. Dia mengaku belum puas dengan perkembangan motor yang dikendarainya. Dalam tes hari pertama yang digelar di sirkuit Losail, Qatar, pada Senin tanggal 19 Februari tahun 2024. Marini hanya mampu mencatatkan waktu 1 menit 53,433 detik. Pembalap yang menggantikan Marc Marquez di Repsol Honda itu punya hanya menempati posisi ke-18. Ini suatu hal yang menarik. Tidak ada perubahan besar, tetapi ada detil kecil yang tentunya akan membantu saya pada musim mendatang, jelas Marini, dilansir dari Crash, Rabu kemarin. Mantan pembalap Muni VR46 itu mengatakan bahwa tim Repsol Honda cukup mendengarkan keluhan yang diberikannya. Luca Marini merasa bahwa tiap harinya ada suatu hal positif yang didapatkannya dan terus berkembang dalam motornya. Kami semua mengerti apa yang harus dikerjakan. Mereka tim Repsol Honda mendengarkan masukan yang saya berikan, tutur Marini. Tiap saat, selalu ada hal positif yang datang. Di Qatar ini, kami bisa mencoba lebih banyak hal ketimbang saat tes di Sepang, Malaysia, tambahnya. Marini mengaku senang dengan perkembangan yang terus dirasakannya pada motor yang akan dikendarainya di MotoGP 2024. Kendati demikian, dirinya masih realistis dan mengatakan bahwa masih banyak yang harus dilakukan. Motor ini berkembang dengan baik, tetapi tim lain juga berkembang dengan sangat pesat. Jadi, kami masih perlu bekerja lebih keras karena saat ini masih belum cukup, pungkasnya. Fabio Di Giannantonio merasakan dampak positif dari GP23. Fabio Di Giannantonio menjadi pembalap Ducati GP23 terbaik pada hari pertama tes MotoGP Qatar. Pembalap baru VR46 itu tercepat keempat, mengungguli rivalnya dengan motor yang sama termasuk Marc Marquez di tempat kemenangan MotoGP pertamanya musim lalu. Sebelumnya, Di Gia diperingatkan oleh Francisco Bagnaia tentang proses adaptasinya dari GP22 ke GP23. Namun, ia tidak menemui masalah serupa saat beralih ke paket yang mengantarkan Pecco menuju gelar keduanya. Nah, tahun lalu, beberapa podium yang saya raih, saya ngobrol dengan Pecco tentang perbedaan motornya, jelas Di Giannantonio. Dia mengatakan dengan motor 23, GP23, saya harus mengubah, sedikit, gaya balap saya. Karena gaya balap saya akan lebih buruk untuk motor tersebut. Namun kenyataannya, hal ini meningkatkan poin baik saya. Saya berkendara seperti yang saya lakukan tahun lalu. Motor ini memungkinkan saya untuk mendorong lebih keras dan lebih cepat, dan saya merasakan lebih banyak feeling saat mengendarai motor. Sejujurnya, semuanya lebih baik, dari sisi saya. Di Giannantonio meninggalkan Gresini untuk bergabung dengan VR46 tahun ini. Setelah lebih dulu kehilangan kursinya dari Marquez, Di Gia menikmati lonjakan performa dengan finish ketiga di Austria sebelum akhirnya menang di Qatar, yang memastikan tempatnya di VR46. Meski masih terlalu dini, terlihat Di Gia adalah pembalap yang memiliki adaptasi paling mulus dengan GP23. Sejujurnya, ini hari yang baik, katanya. Kami ingin memulai dengan perasaan yang kami dapatkan di Malaysia. Perasaan itu ada di sana. Kami cukup cepat sejak awal. Kami mencoba fokus dengan ban bekas, khususnya ban belakang untuk balapan. Kami super cepat dengan banyak putaran pada ban, jadi itu pertanda baik bagi kami. Kami kehilangan beberapa feeling di bagian depan yang harus kami temukan untuk Selasa dan untuk balapan 2 minggu lagi. Jadi kami memiliki margin dan area yang perlu ditingkatkan. Itu poin yang bagus. Saya melihat banyak pembalap memakai ban baru di penghujung hari. Kami tidak ingin menyia-nyiakan sepersepuluhnya. Marc Marquez bantah tuduhan sembunyikan performa asli selama tes pramusim MotoGP. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez,
membantah tuduhan dirinya menyembunyikan performa aslinya di atas Ducati Desmosedici GP23 selama tes pramusim MotoGP 2024. Hal ini ia katakan usai menduduki posisi 16 pada hari pertama tes Qatar di sirkuit Lusail, Selasa kemarin dini hari WIB. Marquez, yang mengakhiri tes Sepang, Malaysia, di posisi 0,588 detik dari Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo Team. Namun, pada hari pertama tes Qatar, ia tertinggal 0,919 detik dari Bagnaia. Beberapa penghuni padok pun menduga bahwa Marquez secara sengaja menyembunyikan performa aslinya. Namun, lewat Crash.net, 8 kali juara dunia ini membantah. Secara total menjalani 58 lap, Marquez menyatakan bahwa ia tampil ngotot seperti biasanya dan juga seperti para pembalap yang lain. Meski begitu, ia tak memungkiri bahwa hari kedua tes jauh lebih penting untuk gaspol. Marc Marquez sebut hari kedua tes bakal lebih penting. Tidak, tentu saja saya ngotot. Semua orang ngotot dalam tes. Namun, saya harus memahami beberapa hal. Hari kedua adalah hari yang penting untuk memahami ritme yang akan kami punya musim ini. Tentu saja saat musim berjalan Anda bisa beradaptasi, ungkap pembalap berusia 31 tahun ini. Marquez menyatakan, meski posisinya di daftar catatan waktu tak terkesan menjanjikan, ia justru semakin nyaman mengendarai GP23. Ia pun berencana menjalani lebih banyak lap pada hari kedua, karena kondisi trek bakal lebih ideal karena lebih bersih dari debu. Marc Marquez merasa mulai temukan gaya balap bareng Ducati. Hasilnya tidak buruk, bagus, terutama pada bagian akhir hari ini. Seperti di Malaysia, saya mulai membaik. Hari kedua akan jadi waktunya menjalani lebih banyak lap. Kondisi trek juga bakal lebih baik. Kami bisa bekerja sejak awal, ungkap kakak Alex Marquez ini. Hari ini saya merasa lebih oke. Saya keluar dan lebih bermain-main dengan motor. Saya bisa sliding saat masuk tikungan. Inilah gaya saya. Kita lihat nanti apakah saya bisa meraih kemajuan lagi. Kami harus memahami cara berkendara, terutama di beberapa tikungan di mana kami kelewat tertinggal, tutupnya. Fabio Di Giannantonio lampaui Marquez di Qatar. Bikin bos Gresini menyesal. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, menorehkan catatan impresif dalam hari pertama sesi pramusim MotoGP di sirkuit Lusail, Qatar, Senin malam tanggal 19 Februari tahun 2024. Catatan waktunya dalam pramusim terbaik keempat dan merupakan pembalap yang menunggangi Desmosedici GP23 tercepat kemarin. Di Gia menorehkan catatan waktu tercepat di 1 menit 52,467 detik dan melahap 41 putaran. Torehannya didapat saat mencapai 33 putaran. 1. Kalahkan Marquez. Modal kuat di Gia pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, dokumentasi Pertamina Enduro VR46 Racing Team apa yang ditunjukkan di Gia jauh lebih baik dari Marc Marquez. Pembalap Gresini Racing itu cuma duduk di peringkat 16 dengan catatan waktu 1 menit 52,959 detik. Tentunya, hal ini menjadi modal bagus buat Di Gia. Sebab, catatan tersebut membuktikan perkembangannya selama mengendarai GP23 sejak pramusim di Sepang. Saya begitu senang dengan hasil di hari pertama. Momen krusial untuk memulainya dari sensasi yang sama di Malaysia dan kami sukses, ujar Di Gia dalam rilis resmi Pertamina Enduro VR46. PR Di Gia adalah tinggal kembangkan diri. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio sudah mulai menemukan racikan dan gaya membalap paling cocok untuk dipakainya di musim depan. Pada hari kedua tes, Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024, Di Gia fokus untuk menerapkan sejumlah hal berbeda dalam motor dan gaya berkendaranya. Kami fokus ke beberapa detail besok. Tapi, pada dasarnya kami sudah dalam bentuk terbaik, kata Di Gia. Merasa banyak hal dan masih ada kendala yang harus dibenahi. Kendala yang masih dialami Di Gia adalah perasaannya terhadap bagian depan motor. Belum ada keseimbangan dalam gaya berkendara dengan kemampuan motor ini. Data di tahun lalu juga kami bandingkan. Saya menciptakan langkah bagus dalam hal engine braking. Memang, perasaan terhadap bagian depan motor belum terlalu maksimal, ujar Di Gia.